Poin yang keempat, berdoa kepada para kudus sama dengan menganggap mereka maha tahu. Oh ya, berdoa kepada para kudus bukan berarti mereka maha tahu, tapi bahwa mereka hidup dalam Kristus. Lihat Wahyu bab 5 ayat 8. Tafsir bebas lagi, mencocokkan pikiran dengan ayat. Wahyu 5 ayat 8 tidak mengatakan apapun bahwa kita boleh berdoa kepada atau melalui orang-orang yang sudah mati. Tidak. Ayat itu hanya menerangkan orang-orang kudus berdoa kepada Yesus. Pertanyaannya, siapakah orang-orang kudus? Apakah orang kudus adalah orang-orang yang sudah mati saja? Tidak. Kisah para Rasul 9 ayat 32 itu menceritakan Petrus berjalan keliling dan singgah kepada orang-orang kudus di Lidia. Nah, Petrus singgah di mana itu? Singgah di kubur? Tidak, dia singgah kepada orang-orang hidup. Roma pertama ayat 7, Paulus menyebut orang-orang Roma yang menerima suratnya sebagai orang kudus. Dari sini kita tahu bahwa doa orang kudus itu juga adalah doa orang yang masih hidup. Dan sesuai ayat itu, kita nggak berdoa kepada orang kudus. Tetapi kita, orang kudus yang masih hidup, kita hanya menyampaikan doa kita kepada Allah. Jadi orang kudus itu adalah semua orang Kristen yang benar-benar percaya pada Yesus Kristus, yang hidup menurut kehendak Allah. Lagi pula teman-teman, kalau berdoa kepada orang kudus, bukan berarti mereka maha tahu. Berdoa kepada para kudus bukan berarti mereka maha tahu. Maka apa gunanya berdoa kepada orang kudus ini? Meskipun Anda katakan mereka hidup dalam Kristus, itu nggak menjadi dasar bahwa kita boleh berdoa kepada mereka juga kan? Yaps teman-teman, ini lompatan logika lagi. Tafsir bebas sesuka hati Paus Allegro, bikin doktrin seenak udil Paus. Dan Kristus dapat menyampaikan permohonan kita kepada mereka. What? Kristus dapat menyampaikan permohonan kita kepada mereka? Maksudnya bagaimana? Coba saya dengar lagi dulu. Dan Kristus dapat menyampaikan permohonan kita kepada mereka. Tunggu. Ini apa ini Romo? Kristus menyampaikan permohonan kita kepada orang-orang kudus? Oh Tuhan, apalagi ini? Karena para maha kudus tidak maha tahu, maka kita boleh berdoa kepada mereka. Karena Kristus dapat menyampaikan permohonan kita kepada mereka. Oh Tuhan, apalagi ini? Kawan-kawan, kalian lihat sendiri. Kalian dengar sendiri. Ya, ini Romo Katolik ini, teman-teman. Ini Romo dia pengajar Katolik dia, teman-teman. Pengajar resmi Katolik. Dia mengajar seperti ini. Umat Katolik bisa menyampaikan permohonan kepada para kudus. Para kudus tidak maha tahu. Jadi Kristus yang akan menyampaikan permohonan umat Katolik kepada para kudus. Berdoa kepada para kudus bukan berarti mereka maha tahu, tapi bahwa mereka hidup dalam Kristus. Lihat Wahyu bab 5 ayat 8. Dan Kristus dapat menyampaikan permohonan kita kepada mereka. Kalau Anda percaya Kristus sanggup menyampaikan doa Anda, mengapa Anda membatasi kemampuan tubuh mistiknya sendiri? Jadi Kristus sekarang, dia punya tugas tambahan, yaitu menyampaikan doa-doa orang Katolik kepada orang-orang kudus. Waduh. Aduh, penghujatan macam apa ini Allegro? Jadi Kristus di Roma Katolik itu jadi pengantara antara umat dan para kudus. Oh Tuhan. Apalagi ini? Kalau Anda percaya Kristus sanggup menyampaikan doa Anda, mengapa Anda membatasi kemampuan tubuh mistiknya sendiri? Tidak tahu kenapa. Yang kelima, patung sama dengan penyembahan berhala. Ini lelucon tua yang tidak akan pernah mati. Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tembaga. Bilangan 21 ayat 8-9. Dan bait suci Salomo dipenuhi ukiran kerub. 1 Raja-Raja bab 6 ayat 23-29. Patung tidak otomatis berhala kecuali Anda menyembahnya. Mungkin kesalahpahaman ini berasal dari ketakutan mendalam terhadap seni dan simbol, atau sekedar trauma estetika. Bilangan 21 ayat 8-9 tidak membenarkan bahwa dalam liturgi umat Yahudi mereka bisa beribadah menggunakan bentuk visualisasi dari Yahweh. Tidak. Ular tembaga juga pada kasusnya tidak untuk disembah, tetapi dalam konteks orang Israel sedang dihukum dengan hadirnya banyak ular-ular yang berbisa mematikan. Nah, untuk selamat dari gigitan ular, dari racun, dari kematian, mereka diberi solusi oleh Tuhan dengan cara mereka harus memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa, yang Tuhan perintahkan. Tapi setelah peristiwa itu, ular itu nggak pernah dilestarikan sebagai tradisi apalagi dalam liturgi. Tidak. Malahan Alkitab mencatat mereka yang melestarikan kisah itu dalam tradisi
adalah penyembah berhala. Itu jelas dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Cie, penyembah berhala nih ya. Kemudian, kerub di bait suci. Orang Israel tidak sujud di hadapan kerub, tidak. Bahkan kerub yang terletak di ruang Maha Kudus hanya dijumpai setahun sekali oleh imam besar dalam upacara pendamaian. Bahkan di dalam ruang Maha Kudus, di mana kerub itu berada, imam besar tidak sujud atau berlutut di hadapan kerub, tidak. Yang imam lakukan adalah memerciki tutup pendamaian dengan darah binatang yang sudah dikorbankan. Jadi, bagian itu juga tidak membenarkan praktik sujud di hadapan patung dalam liturgi Katolik. Itu penyembahan berhala, Romo. Yang namanya menjadikan patung, bahkan gambar apapun itu dalam ibadah, yang padanya kita sujud dan merendahkan diri, memberi penghormatan, itu sudah melanggar perintah Allah di dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Teman-teman, kalau kalian perhatikan ayat ini teman-teman, tidak ada kata berhala secara eksplisit, benar nggak? Yang dilarang adalah pembuatan patung yang menyerupai apapun tanpa pengecualian, yang padanya mereka tunduk atau sujud. Nah, kenapa tidak ada kata berhala di sini? Karena sudah jelas Allah mau Israel sadar bahwa yang menjadi penyembahan berhala itu bukan ketika orang Israel menyembah Allah lain dan bukan patung bagi Allah lain, bukan, tetapi membuat patung apapun dalam rangka menyembah sesuatu yang sorgawi yang mereka sebut sebagai wujud gambar sesuatu yang ada di sorga atau dimanapun itu sudah penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu nggak tentu harus bukan Allah yang disembah, tapi menggambarkan apapun, termasuk ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. Lembu emas yang disembah itu bukan menyembah Allah lain. Mereka menyembah Allah yang menyelamatkan mereka dengan simbol atau gambar lembu itu. Lembu tanda kejayaan, tanda kekuatan. Mereka pakai untuk memvisualisasi syukur mereka kepada Allah Israel, kepada Tuhan. Dalam teksnya itu menggunakan kata Tuhan huruf besar, pakai YHWH. Jadi maksudnya mereka itu menyembah Allah Israel, Allah mereka, tapi dengan menggunakan perwujudan lembu tadi. Dan itu penyembahan berhala, ya. Dan hukum ini teman-teman, itu nggak ada tanggal matinya teman-teman. Tidak ada tanggal mati, tanggal kadaluarsa untuk perintah ini. Bahwa Allah sudah menyatakan diri dalam rupa Yesus, maka kita boleh membuat patung Yesus. Tidak ada. Tidak ada tanggal kadaluarsa untuk perintah ini. Bahkan para rasul pun gak ada satu kali pun mereka itu mengesankan mereka menyembah patung-patung tertentu. Tidak ada. Para bapak gereja abad pertama kedua juga gak ada yang membenarkan praktek semacam itu. Tidak ada. Bahkan dalam ayat 5, bukan hanya mereka tidak boleh membuat patung demi gambaran visualisasi apapun, tetapi juga caranya bagaimana disebut secara eksplisit. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan sujud ataupun beribadah. Bagus sekali ya Allah memisahkan antara sujud dan beribadah. Keduanya dilarang. Katolik menabrak semuanya. Mereka membuat patung Yesus, ya, membuat patung Maria, patung para santo, dan bukan hanya sekedar untuk keperluan seni hias di dalam gereja, tidak. Tapi memang diperlukan secara praktis untuk keperluan liturgis. Mereka meletakkan itu di dalam ibadah. Mereka fungsikan itu dalam ibadah. Mereka fungsikan itu di luar ibadah pun. Di mana-mana, di goa, di atas gunung, dalam air, teman-teman. Patung Maria menjadi objek visualisasi penyembahan. Bahkan buat mereka untuk sujud dan berdoa di hadapan patung tersebut. Banyak sekali apologis Katolik mencoba membenarkan praktik pagan ini dengan berkata bahwa Abraham sujud, kita sujud kepada orang tua bisa. Orang Jepang kalau ketemu orang lain membungkuk. Berarti kita boleh dong sujud membungkuk kepada patung karena kita menghormati. Teman-teman, Abraham sujud kepada para malaikat yang datang itu. Kemudian juga kalau saya sujud kepada orang tua saya atau orang Jepang yang hormat, itu semua dilakukan kepada
sesama manusia. Asalkan sujud bukan untuk berdoa, tetapi menggambarkan keseriusan untuk sebuah permintaan kepada seseorang. Permintaan langsung, ya, meminta sesuatu atau kita memohon ampun kepada seseorang secara langsung, kita boleh sujud, boleh. Ini bukan doa karena terjadi langsung. Doa itu adalah transenden kepada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, membungkuk kepada sesama manusia dengan tanda hormat juga, itu masih bisa karena sesama manusia dalam rangka hormat juga. Tapi coba perhatikan Katolik, mereka sujud dan berdoa bahkan kepada benda mati. Ini masalahnya. Kenapa Allah katakan Allah cemburu melihat hal ini? Karena tentunya Allah gak berkenan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, dihembuskan nafas hidup oleh Allah, diberikan akal budi melebihi seluruh makhluk hidup yang lain, itu sujud dan membungkuk di hadapan benda mati buatan tangan manusia itu sendiri. Hal itu menghina gambar Allah yang mulia. Manusia punya dignity, malah sujud dan berdoa kepada benda mati, ya, kepada sebuah objek benda mati. Padahal Yesus tegas mengatakan Allah itu roh. Kalau roh ya roh, jangan visualisasikan. Roh gak kelihatan. Barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka menyembah Dia melalui patung dan halusinasi. Aduh. Poin yang keenam, api penyucian tidak alkitabiah. 1 Korintus bab 3 ayat 15 dan 2 Makabe 12:46 berkata lain. Tapi tentu, kitab Makabe sudah dicoret dari Alkitab oleh Martin Luther karena terlalu Katolik. Gampang ya, kalau ayatnya tidak cocok, hapus saja. Seperti anak kecil menghapus soal ujian agar nilainya 100. Ya, 100 untuk Protestan. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat ini dia kutip untuk membenarkan Apokrifa 2 Makabe, kitab yang muncul setelah masa para nabi Israel sudah selesai. Setelah masa pewahyuan sudah selesai pada Nabi Maliaki. Tidak ada satupun dari antara para mereka yang menulis kitab Deuterokanonika ini itu menyampaikan firman Allah. Tidak ada. Mereka tidak menerima firman Allah. Bahkan tidak satupun dari antara mereka yang menulis 7 kitab Deuterokanonika ini itu mengatakan bahwa mereka telah menerima firman untuk disampaikan kepada orang Israel, sebagaimana tulisan para nabi di Perjanjian Lama yang selalu dengan sangat berani menyatakan bahwa mereka telah menerima firman Allah. Firman telah sampai kepadaku. Ya, tapi mereka nggak pernah. Tidak ada lagi nabi satupun pada masa penulisan atau masa munculnya kitab-kitab Deuterokanonika ini. Bahkan salah satu dari ketujuh kitab itu mengakui dengan jujur dalam pertama Makabe 9 ayat 27 bahwa tidak ada nabi di zaman mereka. Jelas tertulis sejak waktu itu ada kesesakan yang besar di Israel, seperti yang belum pernah terjadi sejak zaman para nabi tidak lagi muncul di tengah mereka. Jelas kan? Kitab itu pun mengakui sendiri. Kemudian kita belum membalas 1 Korintus 3 ayat 15. Benarkah ayat ini berbicara tentang purgatori? Ini paus magisterium siapa yang ajar kamu menarik kesimpulan begini? Kalau kalian membaca mulai dari ayat 1, kalian akan tahu konteks itu lagi berbicara mengenai bagaimana Paulus menegaskan bahwa pelayanannya yang dilakukan di jemaat Korintus itu dibangun di atas dasar penginjilan Paulus. Paulus bilang, semua orang boleh melayani dan mengajar di Korintus, yang dia gambarkan sebagai membangun di atas dasar fondasi yang sudah dia letakkan. Dan fondasi itu adalah Yesus Kristus. Tetapi Paulus bilang, setiap pekerjaan akan diuji. Jika pekerjaannya itu benar dan baik, maka dia akan mendapatkan upah. Tetapi jika pekerjaannya itu buruk, maka dia akan menderita kerugian. Kerugian ini adalah penderitaan yang akan dialami orang yang melayani dengan buruk tersebut. Meskipun orang itu menderita, dia bisa diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi penderitaan dalam api ini bukan tentang purgatori, tetapi tentang menderitanya seseorang yang melayani dengan tidak baik, dengan tidak benar. Paulus jelaskan ini di ayat selanjutnya, bahwa jemaat Korintus adalah bait Allah.
Siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia juga. Jadi di sini bukan berbicara mengenai ada sebuah tempat setelah kematian orang akan masuk ke situ, baru dia itu akan sekian waktu di situ baru dia masuk surga. Tidak. Ini berbicara mengenai bagaimana Paulus itu ingin supaya orang yang membangun di atas dasar yang Paulus letakkan di Korintus itu dengan cara yang benar dan cara yang baik, tidak merugikan jemaat Allah, ya, cara yang salah. Dia akan dihukum oleh Tuhan menurut Paulus. Dia akan menderita kerugian meskipun dia nanti akan diselamatkan, tapi dia tetap akan sangat menderita. Ya. Jadi ini bukan tentang orang mati. Pak Allegro, akuilah bahwa ajaran purgatori ini memang tidak ada dasarnya di Alkitab. Tidak ada. Bahkan secara jelas mengurangi kecukupan efektivitas pengorbanan penebusan Kristus Yesus di kayu salib. Yesus yang hidup taat sempurna, tanpa dosa, anak tunggal Allah, ditelanjangi, dicambuk, diludahi, dihina, dipaku, digantung sampai mati. Belum cukup untuk membenarkan kita dan menguduskan kita, orang percaya, dari dosa-dosa kita. Seorang mahasiswa agnostik itu berbicara kepada Paul Wasser. Ketika dia membawa sebuah seminar, mahasiswa itu bertanya, bagaimana bisa satu orang manusia, satu orang Yesus, ya, kematiannya bisa membenarkan jutaan manusia di segala zaman? Paul Wasser bilang, kamu kumpul semua planet-planet, semua makhluk hidup, semua keindahan dunia ini, semua yang paling berharga, semua yang paling mahal di bumi ini, kamu kumpul semua, jadikan satu di sebelah sini. Kamu bandingkan dengan satu Yesus Kristus di sebelah sini. Allah akan lebih memilih anaknya. Karena Allah sangat mengasihi anaknya. Itu pun seperti saya. Anak saya, kamu mau beli jiwa dia, nyawa dia berapapun, triliunan pun saya nggak akan kasih. Nggak akan. Biarpun saya miskin-miskin begini, saya nggak akan jual mati anak saya. Tidak ada. Karena saya cinta dia. Nah, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal yang dia cintai ini supaya kamu diselamatkan. Dan itu belum cukup. Wow. Allegro, tinggalkan doktrin purgatori ini. Buang dia jauh-jauh dari otak kamu. Karena itu menghina kecukupan Kristus. Kalau kalian tanya, terus bagaimana orang yang mati tapi dia masih punya sisa dosa? Jawabannya, kematian itu sendiri sudah membuat dia bebas dari dosa. Ini jelas Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi orang yang mati itu akibat dari dosa juga kan? Sudahlah ya. Saya mengatakan ini bukan karena saya benci Katolik, tetapi jelas karena saya cinta orang Katolik, termasuk Pak Allegro sendiri. Saya kasihi, supaya jangan lagi mempercayai sesuatu yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Karena itu akan merugikan jiwa dari Pak Allegro. Karena dengan jelas, dengan meyakini itu, Pak Allegro menyangkal kecukupan Kristus, anak tunggal Allah yang berharga itu. Poin yang ketujuh, pengakuan dosa kepada imam tidak alkitabiah. Lihat Yohanes 20, 22-23. Siapa yang dosanya kamu ampuni, dosanya diampuni. Tapi ya, ayat ini mungkin terlalu Katolik ya, jadi dianggap tidak berlaku. Ironisnya, mereka berkata iman hanya pada Alkitab, tapi memotong bagian-bagian yang tidak cocok dengan iman mereka. Ironis sekali ya. Dalam Yohanes 20 ayat 23, Yesus memberi tahu para murid, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu tidak mengampuni dosanya, dosanya tidak diampuni. Teman-teman, siapa kata kamu di sini? Mereka adalah murid-murid Tuhan. Di ayat 16, Maria Magdalena menyebut Yesus sebagai Rabuni, artinya guru. Maria juga adalah murid. Lalu kemudian, setelah itu Maria itu pergi memberitahu murid yang lain. Nah, masih di hari yang sama, pada saat sudah malam, para murid, termasuk Maria, itu berkumpul di sebuah tempat. Nah, Yesus hadir di situ, kecuali Thomas gak ada di situ. Yesus hadir, menampakkan diri dan menghembuskan Roh Kudus. Mengatakan ayat 22 dan 23. Artinya, bahkan Maria punya kuasa menyatakan dosa seseorang diampuni ataupun tetap ada. Pertanyaannya, bisakah perempuan menjadi imam di dalam Roma Katolik? Tidak bisa.
Menggunakan ayat ini untuk membenarkan keimamatan Katolik adalah lompatan logika lagi. Karena faktanya ayat 23 ini tidak dapat dilepaskan dengan konteks pengutusan pemberitaan Injil di ayat 21. Bahwa sebagaimana Yesus diutus Bapa untuk menyatakan dirinya adalah jalan pendamaian atas dosa manusia, demikian juga para murid, semua orang Kristen termasuk kita, diutus untuk menyatakan bahwa Yesus adalah jalan pendamaian bagi dosa. Inilah pesan Injil, teman-teman. Saya bisa dengan yakin dapat mengatakan bahwa orang diampuni dosanya kalau dia percaya pada Yesus. Sedangkan dengan Injil juga, saya harus menegaskan bahwa kalau orang gak percaya pada Yesus, maka dosanya tetap ada. Jadi bacaan ini itu bersifat menyatakan, mendeklarasikan pengampunan itu sendiri, itu diberikan atau berasal dari Allah oleh iman seorang kepada Injil. Ketika saya menyatakan bahwa Anda tidak diampuni dosanya karena nggak percaya pada Injil, itu benar. Karena memang jelas sekali orang nggak akan diampuni dosanya kecuali dia percaya pada Yesus Kristus yang menjadi substansi dari Injil itu. Yang kedelapan, transubstansiasi sama dengan Yesus dikorbankan ulang. Lagi-lagi salah kaprah. Misa bukan pengulangan korban, tapi partisipasi sakramental dalam kurban yang satu dan kekal. Seperti Anda memutar ulang video perkawinan, bukan berarti Anda menikah ulang, bukan? Tapi bagi yang hanya mengenal simbolisme kosong, misteri inkarnasional tentu sulit dicerna. Aduh, Romo lagi-lagi salah kategori. Nggak ada masalah dengan definisi atau pemahaman tentang apa itu sakramen perjamuan kudus itu sendiri, Mo. Tidak ada masalah. Bahwa Ekaristi atau perjamuan kudus adalah partisipasi sakramental dalam kurban yang satu dan kekal. Saya mengimani seperti itu juga. Tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah adalah transubstansiasi. Doktrin bahwa roti dan anggur dalam sakramen itu setelah dikonsekrasi itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Yesus secara substansial. Ini masalahnya. Kalau transubstansiasi itu benar, maka analogi video perkawinan yang berulang-ulang ditonton itu jadi nggak cocok. Karena kalau saya menonton video perkawinan saya hanya melihat gambar. Saya sendiri nggak sedang pakai pakaian pengantin, saya nggak ada di panggung, saya lagi di rumah cuma nonton aja. Saya nggak merasakan secara real time proses pernikahan di video itu. Nah, gambaran nonton video pernikahan itu lebih cocok dengan pemahaman perjamuan kudus ala Protestan. Ya, kita mengenang kembali peristiwa pengorbanan Yesus melalui aktivitas perjamuan kudus. Lain cerita kalau ditambah dengan doktrin transubstansiasi. Doktrin ini itu ibarat orang nonton video pernikahan, tapi entah bagaimana dia bisa menarik keluar orang yang menikah di video itu dia tarik keluar, dia seret mereka nikah di depan dia, di halaman rumah dia, secara real time. Ya, itu ajaibnya. Transubstansiasi mengajarkan roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Yesus, menjadi korban yang tidak berdarah. Katekismus Gereja Katolik 1367, kurban Kristus dan kurban Ekaristi hanya satu kurban, karena bahan persembahan adalah satu dan sama, yang dulu mengorbankan diri di salib, sekarang membawakan kurban oleh pelayanan imam. Hanya cara berkurban yang berbeda. Dalam kurban ilahi ini yang dilaksanakan di dalam misa, Kristus yang sama itu hadir dan dikurbankan secara tidak berdarah. Bukan secara simbolik, secara tidak berdarah. Yang mengorbankan diri sendiri di kayu salib secara berdarah satu kali untuk selama-lamanya. Jadi yang satu kali itu Kristus, tapi dia berdarah. Yang pertama itu yang disalib, ya di 2000 tahun lalu. Tapi kemudian di misa, Kristus yang sama dikurbankan lagi, cuma dia nggak berdarah lagi. Aduh, apa ini Tuhan? Teman-teman lihat ya, di mana ajaran ini dalam kitab? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada begitu, teman-teman. Di Ibrani dikatakan, Yesus hanya satu kali mengorbankan diri dan that's it, semua selesai. That's it. Tidak ada lagi berkurban secara nggak berdarah. Aduh. Apalagi ini? Poin yang ke-9, imamat Katolik sama dengan struktur palsu.
Satu lagi tuduhan yang lucu. Kalau semua orang jadi imam, lalu siapa yang memimpin ekaristi? Atau semua jadi gembala dan tidak ada kawanan? Petrus dan Paulus sendiri mengangkat presbiteros dan episkopos. Lihat Kisah Para Rasul bab 14 ayat 23, Titus bab 1 ayat 5. Jadi bukan cuma kita semua imam, tapi ada struktur, ya. Ada struktur dalam tubuh Kristus, bukan jaringan acak pencet-pencet saja. Gitu. Romo, siapa yang bilang gak perlu struktur? Yang gak diperlukan itu imamat struktural, bukan struktur itu sendiri. Semua orang Kristen adalah imam. Bukti Alkitabnya jelas. Struktur itu berkaitan dengan pelayanan. Di antara struktur itu, baik itu presbiteros, diakon, ataupun episkopos, yang sebenarnya adalah presbiter, ya, tapi khusus pengawasan, itu dari ketiga itu nggak ada yang memiliki arti imam. Karena kata imam dalam bahasa Yunani itu hiereus. Presbiter itu artinya penilik, orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin organisasi maupun berkaitan dengan liturgi di dalam jemaat. Episkopos adalah penatua yang ditunjuk sebagai penilik atau pengawas beberapa jemaat sekaligus dalam sebuah wilayah. Tapi dia sebenarnya jabatan yang sama juga, cuma ada penunjukan spesifik yang mengubah istilahnya. Nah, diakon adalah pelayan-pelayan yang mengatur pelayanan di dalam ataupun di luar jemaat. Ketiganya tidak dianggap sebagai imam. Sakramen sah ketika itu dilakukan dengan cara dan formula yang benar di tengah-tengah jemaat yang memiliki doktrin yang alkitabiah. Pendeta, diaken, penatua, atau gembala, ini semua jabatan-jabatan yang tidak berarti imam yang menjadi pengantara antara manusia, antara jemaat dengan Allah. Tidak. Ini hanya mengatur, menata layani, memimpin liturgi, termasuk tugas mengajar dan menjalankan sakramen. Dan gak harus seorang imam. Dan poin yang ke-10, doa rosario sama dengan pengulangan sia-sia. Tentu, Yesus berkata jangan berdoa dengan pengulangan sia-sia. Tapi dia tidak pernah melarang doa yang tekun dan diulang dalam iman. Lihat Lukas bab 18 ayat 1-7. Doa rosario itu meditasi kitab suci, bukan mantra magis. Tapi ya, bagi yang alergi pada keheningan dan refleksi, tentu rosario terasa asing sekali. Hah? Tradisi kitab suci kok malah dilarang Alkitab? Faktanya, Lukas 18 ayat pertama sampai 7 tidak ada kaitan apapun tentang doa berulang. Yang dikatakan adalah doa dengan tidak jemu-jemu. Doa dengan tidak jemu-jemu itu berbeda dengan pengulangan doa yang disinggung dalam Matius 6 ayat 7. Lukas 8 ayat 1 untuk kata nggak jemu-jemu itu menggunakan kata enkakein, yang artinya tetap berdoa dengan ketulusan hati. Ini malah semakin membantah doa rosario yang diulang-ulang, yang berpotensi menjadi seperti mantra tanpa ada ketulusan hati. Kata Yunani untuk bertele-tele dan banyaknya kata-kata dalam Matius 6 ayat 7 itu menggunakan kata Yunani batologeo dan pulologia. Kata-kata yang dilafalkan sama persis yang diulang-ulang seperti mantra. Itu yang dilarang Yesus. Kalau berdoa gak jemu-jemu, itu gak sama dengan pengertian mengulang-ulang. Tidak. Berdoa dengan tulus, dengan kata-kata yang tidak harus yang sama persis dan ulang-ulang, bukan. Ya, berdoa gak jemu-jemu adalah soal sikap hati yang selalu tulus di hadapan Tuhan. So, 10 alasan ini tidak lain adalah 10 ilustrasi dari ignoransi historis, selektif kutip ayat, salah kaprah doktrin Katolik, dan logika tambal sulam. Dan tentu, kebanggaan pada subjektivitas pribadi seolah pengalaman emosional cukup untuk membatalkan 2000 tahun sejarah gereja. Kalau iman Anda bergantung pada pengalaman pribadi, ya jangan heran kalau setiap minggu bisa ganti gereja. Gereja Katolik bukan sempurna karena umatnya, tapi karena Kristus yang menjaganya dalam sejarah dari satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. So, 10 alasan untuk berhenti menjadi Protestan. Tidak sampai 10, satu saja. Inkonsistensi. Saudara-saudara, kalian sudah lihat sendiri bagaimana saya membantah satu persatu poin bahkan paragraf yang dia sampaikan. Kalian bisa nilai sendiri siapa yang menggunakan kitab suci sesuai dengan konteks, bahkan setia pada teksnya, berdasar pada pengertian bahasa yang benar, dan siapa yang ngaku-ngaku kanon kitab suci, ngaku-ngaku gereja yang didirikan Yesus,
tapi Romonya sendiri itu salah tafsir. Bahkan Paus pun salah tafsir. Saudara-saudara, sadarlah saudara. Bebaskan dirimu dari the darkness of Catholicism. Ya. Sekian video saya. Sebelum saya akhiri, saya mau promosi sebuah channel yang harus di-subscribe dan ditonton oleh orang Protestan. Kalau orang Katolik ya udah kapok dengan channel ini karena memang terlalu sistematis dan membongkar setiap seluk-beluk Katolisisme sebagai sebuah kultus. Jadi kalian aja yang Protestan yang subscribe, ya ini rahasia ajaran kultus. Nonton video-videonya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.